Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang semuanya, karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Khuwailid binti Harith, Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kamu mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang, gitu kan. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologi, sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i, seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Dan ini subhanallah, saya lihat ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini, gitu kan, orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan, saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya anak saya namakan dengan nama-nama Islam, kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya umatnya boleh menikah 4, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok. Nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau lambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan. Ada khususiyatun Nabi SAW. Yang penting dia mengatakan begini, salah satu perkataan yang berhubungan dengan tema kita, karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Harithah, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Harithah datang lalu mencari tahu mana anaknya, keliling, karena Harith adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari. Waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Harithah ini, kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli. Waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Harithah datang ke Mekah nyari tahu informasi anaknya mana nih.
dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan orang, bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama satu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan, dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus, berapa kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda? Gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Haritha, luar biasa ini, akhlak yang luar biasa. Dia bilang bijaksana sekali. Baiklah, saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Haritha kaget waktu dengar jawabannya Zaid. Gitu kan. Maka kata Haritha, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti. Jadi seperti diri raja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Gak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah. Gitu. Gak bisa, gitu kan? Maka yang terjadi, Haritha pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu, maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah semenjak itu namanya Zaid bin Haritha diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi. Yang bunyinya, a'udzubillahi maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Haritha. Jadi Zaid bin Haritha ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Haritha mau menikah oleh Nabi SAW diisyaratkan, atau Zainab binti Jahash mau menikah. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan? Zaid bin Haritha mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW, menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat, artinya masih ada secara kejiwaan, dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan, dalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu, ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih. Kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah, gunakan keimanan, tapi berkecamuk terus. Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah. Waktu berpisah, Allah SWT turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil soal ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya, sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah, cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya, memang bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya, bukan anak kandung, gitu kan? Jadi ada hukum syar'i. Sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante, itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan dia. Kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om, oke lah dipanggil om misalnya. Ya. Oh ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya. Bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante, itu hukum syar'i, tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha.
Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 yang Allah berfirman tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad